Halo Pedigers, tegas dan gak neko-neko. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sempat menghilang dari hiruk-pikuk politik nasional, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali mengisi posisi vital, yaitu sebagai Komisaris Utama Pertamina. Nah, penasaran seperti apa perjalanan karir dan kekayaan yang dimiliki oleh bos Pertamina ini? Untuk menjawab rasa penasaranmu, yuk kita intip video berikut ini. Mari kita bongkar. Basuki Cahayapurnama alias Ahok lahir di Belitung Timur 54 tahun silam. Putra dari pasangan Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih ini menghabiskan masa kanak-kanak di kampung halamannya. Kemudian hijrah ke Jakarta saat SMA. Setelah tamat, Ahok lalu mengambil jurusan Teknik Geologi di Universitas Trisakti. Setelah meraih titel insinyur pada tahun 1989, Ahok kembali ke Belitung Timur dan menggeluti dunia kontraktor. Nah, pada tahun 1992, Ahok mendirikan PT Nurindra Eka Persada, sebuah perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan pabrik Gravel Packsan atau GPS di Belitung Timur. Nah, kemudian pada tahun 1994, Ahok mendorong pembangunan pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama di Pulau Belitung. Berkat sepak terjangnya itulah, nama Ahok semakin dikenal luas di Belitung Timur. Berawal dari seorang pebisnis, peraih magister manajemen ini kemudian terjun ke dunia politik. Pada tahun 2003, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB. Setahun kemudian dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004 hingga 2009. Hanya 7 bulan menjabat sebagai anggota DPR RD, ia kemudian mendapat dukungan untuk menjadi bupati. Dan pada tahun 2005, suami Puput Nastiti Devi ini resmi terpilih menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur. Sepak terjangnya sebagai bupati yang inovatif membuat majalah Tempo menobatkan Ahok sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia pada tahun 2006. Nah, tak lama menjabat sebagai bupati, Ahok mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007. Sayangnya, ia gagal memenangkan kontestasi tersebut. Pada pemilu tahun 2009, ayah 4 anak ini maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar. Ia akhirnya meraih suara terbanyak dan melaju ke Senayan mewakili Bangka Belitung. Hanya 3 tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, Ahok kemudian diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Gubernur Jokowi pada tahun 2012. Dan ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Ahok akhirnya resmi menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta hingga tahun 2017. Sayangnya langkah Ahok untuk maju lagi sebagai gubernur terganjal karena kasus penistaan agama yang dilakukannya. Gara-gara kepleset lidah, Ahok harus berurusan dengan polisi dan mendekam di balik jeruji besi selama 2 tahun. Nah, setelah bebas dari penjara pada tahun 2019, mantan suami Veronica Tan ini lantas diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina hingga sekarang. Sebagai seorang pemimpin, Ahok dikenal karena integritas dan ketegasannya terhadap perilaku korupsi. Tak mengherankan, sejumlah penghargaan pun berhasil ia raih. Di antaranya adalah Tokoh Anti Korupsi dan Koalisi Kebersamaan 3 Pilar Kemitraan, Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013, Gus Dur Award 2016, 100 Global Thinkers of Foreign Policy Magazine 2017, dan Roy Sono Award 2019. Nah, sebagai Komisaris Utama Pertamina, berapa sih kekayaan yang dimiliki Ahok saat ini? Mari kita ulas. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok diketahui memiliki kekayaan mencapai 25,6 miliar rupiah. Namun setelah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, harta kekayaannya meningkat 2 kali lipat. Itu terlihat dari LKPN yang dilaporkannya pada tahun 2020 lalu. Dalam laporan tersebut, harta kekayaan bos perusahaan penyedia bahan bakar ini mencapai 50,1 miliar rupiah. Ahok menyimpan kekayaannya dalam berbagai aset. Salah satunya berupa aset tanah dan bangunan. Menariknya, Ahok memiliki 33 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa tempat, mulai dari Belitung Timur, Depok, hingga Jakarta. Secara keseluruhan, aset tersebut bernilai 48,7 miliar rupiah. Selain itu, Ahok juga memiliki kekayaan berupa surat-surat berharga, kas hingga mobil.
Mobil yang dimilikinya terdiri dari 5 unit dengan total mencapai 5,1 miliar rupiah. Dari kelima mobil tersebut, 2 yang paling mahal adalah Jeep Wrangler Rubicon lancaran tahun 2018 dan Mercedes-Benz Sedan lancaran tahun 2019. Seperti diketahui, Jeep Wrangler Rubicon merupakan mobil penjelajah segala medan, baik aspal maupun off-road. Karenanya, mobil pabrikan Amerika Serikat ini dilengkapi dengan sistem penggerak roda 4x4 atau 4-wheel drive. Dari segi tampilan, Jeep Wrangler Rubicon sudah jelas memberikan kesan garang. Grill depan dan kaki-kakinya sangat maco layaknya mobil penjelajah. Mobil ini dilengkapi dengan dapur pacu yang tangguh. Berbekal mesin 4 silinder berkapasitas 1995 cc, mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 272,7 horsepower pada putaran 5.250 rpm. Nah, meski menyandang predikat sebagai mobil penjelajah, Jeep Wrangler Rubicon ini dilengkapi dengan interior kualitas premium. Hampir seluruh bagian interiornya dibalut dengan kulit berkualitas, plus berbagai fitur yang disematkan untuk memanjakan penumpang. Jeep Wrangler Rubicon milik Ahok ini ditaksir senilai 1,2 miliar, meskipun harganya di pasaran berada di kisaran 1,67 hingga 1,9 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Mercedes-Benz Sedan lancaran tahun 2019. Meski tidak disebutkan model dan serinya, namun mobil tersebut masuk dalam kategori premium. Bagaimana tidak? Nilai dari mobil tersebut ditaksir mencapai 2,1 miliar rupiah. Wow, luar biasa juga ya koleksi kendaraan bos Pertamina ini. Nah, setelah menjadi komisaris utama Pertamina, rasanya wajar ya jika Ahok semakin memiliki pundi-pundi keuangan yang menggunung. Pasalnya nih, gaji per bulan yang ia terima mencapai 170 juta rupiah. Buset, banyak amat ya. Nah, pendekar itulah perjalanan karir dan kekayaan Ahok, sang komisaris utama Pertamina. Apa yang diraihnya saat ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sesuatu yang ia perjuangkan dengan gigihnya. Ibarat melewati anak tangga, Ahok melangkah setapak demi setapak hingga mencapai puncak. Dan di dalam perjalanannya, ia kadang harus terpeleset dan mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua ya, Pedegers. Menurut kamu apa nih hal yang paling inspiratif dari sosok satu ini? Bagi jawabanmu di kolom komentar. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.